Halo teman-teman, kali ini gue bakal bawain kisah dari salah satu orang terkenal di bidang industri teknologi. Siapa dia? Jadi dia adalah Steve Jobs. Nah, jadi perjalanan Steve Jobs ini ternyata nggak semulus yang kita duga. Ternyata dia di Apple itu mengalami banyak kisah baik yang menyenangkan maupun tidak. Oke, langsung aja. Jadi kisah Steve Jobs ini adalah salah satu yang paling inspiratif di dunia teknologi dan bisnis. Perjalanan hidupnya yang penuh gejolak, inovasi tanpa henti, dan ketahanan dalam menghadapi kegagalan menjadikan sosoknya melegenda. Nah, kita mulai dari awal kehidupan dan pendidikan yang tak biasa. Steve Jobs lahir pada tahun 1955 di San Francisco dan diadopsi oleh Paul dan Clara Jobs. Sejak muda, ia menunjukkan ketertarikan pada elektronik dan bertemu dengan Steve Wozniak, teman yang kelak menjadi mitra bisnisnya. Meskipun cerdas, Jobs dikenal sebagai siswa yang nakal di sekolah dasar. Kemudian melanjutkan kuliah di Reed College, namun memutuskan untuk putus kuliah setelah hanya 1 semester. Keputusan ini terbukti menjadi momen penting. Jobs memilih untuk mengikuti kelas-kelas yang menarik baginya aja. Salah satunya kelas kaligrafi atau tipografi. Tanpa disadari, pengetahuan tentang tipografi dan desain inilah yang kelak menginspirasi desain antarmuka pengguna pada produk-produk Apple dan menjadikannya unik dan estetis. Selanjutnya, mendirikan Apple dan kejatuhan yang pahit. Nah, pada tahun 1976, bersama Wozniak, Jobs mendirikan Apple Computer di garasi rumah orang tuanya. Mereka menciptakan Apple I dan kemudian disusul oleh Apple II yang menjadikan salah satu komputer pribadi pertama yang sukses secara komersial. Pada usia 23 tahun, Jobs sudah menjadi seorang jutawan. Namun, perjalanan ini tidak selalu mulus. Perbedaan visi dan konflik internal di Apple menyebabkan Jobs dipecat dari perusahaannya sendiri pada tahun 1985. Ini adalah pukulan telak bagi Jobs. Namun, ia tidak menyerah. Ia menyebutnya sebagai ringan kembali menjadi seorang pemula. Nah, maksudnya adalah ia tidak masalah untuk mulai lagi dari awal. Dan fase ini justru memicu periode paling kreatif dalam hidupnya. Selanjutnya, bangkit kembali dengan Next dan Pixar. Nah, setelah keluar dari Apple, Jobs mendirikan perusahaan komputer bernama Next, yang meskipun tidak meraih kesuksesan komersial besar, namun teknologi yang dikembangkannya kelak menjadi fondasi sistem operasi Mac OS. Lebih jauh lagi, Jobs mengakuisisi studio animasi kecil dari Lucasfilm dan mengubahnya menjadi Pixar Animation Studio. Di bawah kepemimpinannya, Pixar menghasilkan film-film animasi revolusioner, salah satunya Toy Story yang menjadikannya miliarder untuk pertama kalinya. Selanjutnya, kembali ke Apple dan era emas. Pada tahun 1997, Apple berada di ambang kebangkrutan. Dalam sebuah langkah dramatis, Jobs kembali ke Apple sebagai CEO sementara, tapi kemudian menjadi CEO permanen. Dengan visi yang tajam dan fokus pada inovasi, Jobs memperkenalkan serangkaian produk yang mengubah industri teknologi. Dimulai dari iMac pada tahun 1998 yang menyelamatkan Apple dari kehancuran dengan desain all-in-one yang revolusioner. Selanjutnya disusul oleh iPod pada tahun 2001 yang mengubah cara orang mendengarkan musik dan melahirkan era musik digital. Selanjutnya ada iTunes Store pada 2003 yang merevolusi distribusi musik legal. Kemudian ada iPhone pada 2007 yang mendefinisikan ulang industri smartphone dan menjadi ikon budaya. Selanjutnya ada iPad pada tahun 2010 yang memperkenalkan kategori tablet baru ke pasar. Produk-produk ini bukan hanya fungsional, tetapi juga indah secara estetika dan mudah digunakan. Warisan dan pelajaran inspiratif. Steve Jobs meninggal pada tahun 2011 karena kanker pankreas. Namun warisannya tetap hidup. Ini adalah simbol dari inovasi, kreativitas, dan visi. Beberapa pelajaran inspiratif yang bisa kita petik dari kisahnya meliputi: yang pertama, punya visi yang jelas dan berani berbeda. Jobs tidak hanya ingin menjual produk, tetapi ingin mengubah dunia dengan teknologi yang ia ciptakan. Ia berani melawan arus dan menciptakan tren sendiri. Kemudian, jangan takut gagal. Dipecat dari perusahaan sendiri adalah kegagalan besar. Namun, Jobs menggunakan sebagai katalis untuk bangkit dan menciptakan hal-hal yang lebih besar. Selanjutnya, fokus pada detail dan kesederhanaan. Produk Apple dikenal karena desainnya yang elegan dan pengalaman pengguna yang intuitif. Hasil dari perhatian Jobs yang obsesif terhadap setiap detail. Selanjutnya, ikuti intuisi. Jobs sering mengatakan bahwa intuisi adalah hal penting yang membimbingnya dalam mengambil keputusan. Ia percaya pada insting yang kuat.
Kemudian, selalu berinovasi. Bahkan setelah kesuksesan besar, Jobs tidak pernah berhenti mencari cara untuk membuat produknya lebih baik dan tetap relevan. Kemudian, lakukan apa yang dicintai. Jobs percaya bahwa passion terhadap pekerjaan adalah kunci untuk mengatasi kesulitan dan meraih kesuksesan. Kisah Steve Jobs adalah bukti bahwa dengan visi yang kuat, tekad yang tak tergoyahkan, dan keberanian untuk mengambil resiko, seseorang dapat mengubah dunia dan meninggalkan warisan. Itu tadi kisah dari Steve Jobs yang cukup inspiratif ya. Dari mulai dia ngebangun Apple, kemudian juga mengalami jatuh bangunnya, sampai dia sempat dipecat dan kembali lagi, sampai akhirnya dia berhasil menolong Apple dari kejatuhan. Semoga ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Oke, jangan lupa kalau kalian suka konten-konten kita, kalian boleh klik subscribe, kemudian juga nyalain lonceng notifikasinya, supaya kalian bisa dapat update-update terbaru tentang konten inspiratif selanjutnya. Sampai jumpa di konten inspiratif selanjutnya. Bye-bye!